Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha. Saya dari Penjas kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi dari etika lingkungan. Tanggung jawab kita bersama. Nah, materi yang pertama itu ada pengertian dari etika lingkungan itu sendiri. Poin yang pertama ada definisi dan konsep dasar. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan adalah prinsip moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan menjadi panduan untuk melestarikan lingkungan hidup. Prinsip dasar etika lingkungan. Prinsip dasar meliputi keberlanjutan, keadilan, ekologis, tanggung jawab moral, dan penghargaan terhadap semua. Selanjutnya ada antroposentrisme versus ekosentrisme, yaitu dua pandangan berbeda dalam etika lingkungan. Antroposentrisme berfokus pada manusia, sedangkan ekosentrisme menempatkan ekosistem sebagai pusat perhatian. Poin yang kedua ada prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip keadilan lingkungan memastikan distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil antara generasi dan kelompok sosial, menghindari ketidaksetaraan dalam akses sumber daya alam. Prinsip keberlanjutan, menggunakan sumber daya alam dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Prinsip kehati-hatian, mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi kerusakan lingkungan, meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti tentang dampak negatifnya. Prinsip tanggung jawab, memikul konsekuensi dari tindakan yang merusak lingkungan dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Poin yang ketiga yaitu sejarah perkembangan. Awal mula etika lingkungan. Jadi etika lingkungan itu mulai berkembang pada 1960-an sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan dan kesadaran ekologis yang meningkat di masyarakat global. Gerakan lingkungan 1970-an. Pada dekade 1970-an menandai kebangkitan gerakan lingkungan dengan peristiwa Hari Bumi pertama dan pembentukan badan-badan lingkungan di berbagai negara. Perkembangan teori etis periode 1980 sampai 1990-an menyaksikan munculnya berbagai teori etika lingkungan seperti biosentrisme, ekosentrisme, dan deep ekologi yang memperluas pertimbangan moral. Era pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi landasan etika lingkungan yang modern, menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam untuk generasi yang akan mendatang. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu isu etika lingkungan. Poin yang pertama ada pencemaran dan degradasi. Jenis pencemaran lingkungan, pencemaran udara, air, tanah, dan suara yang terjadi akibat aktivitas manusia dan industri, merusak ekosistem dari kesehatan makhluk hidup. Penyebab degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya berlebihan, industrialisasi tidak terkendali, urbanisasi, dan praktik pertanian tidak berkelanjutan menjadi faktor utama degradasi lingkungan. Dampak terhadap ekosistem, kerusakan habitat kepunahan spesies, gangguan rantai makanan, dan penurunan keanekaragaman hayati sebagai konsekuensi pencemaran dan degradasi lingkungan. Solusi yang berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan, regulasi ketat, edukasi masyarakat, dan perubahan gaya hidup sebagai upaya mengatasi pencemaran dan degradasi. Poin yang kedua, eksploitasi sumber daya. Yang pertama ada definisi eksploitasi sumber daya, yaitu pengambilan berlebihan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak lingkungan jangka panjang. Yang kedua ada dampak terhadap ekosistem.
Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan habitat, kepunahan spesies, dan ketidakseimbangan ekosistem yang mengancam keanekaragaman hayati. Yang ketiga ada pengelolaan berkelanjutan. Pendekatan yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan melalui praktik pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Poin yang ketiga dan yang terakhir yaitu keadilan lingkungan. Definisi keadilan lingkungan, konsep yang menekankan distribusi adil manfaat dan beban lingkungan kepada semua kelompok masyarakat tanpa memandang status sosial ekonomi. Prinsip keadilan intergenerasi, menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang dengan pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Mengatasi ketimpangan lingkungan, upaya mengurangi dampak negatif lingkungan yang tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat rentan dan komunitas berpenghasilan rendah. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari etika lingkungan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.